Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah majelis taklim kaum bapak Al-Ikhlas yang insyaallah selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Wabil khusus yang terhormat yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Andi Hadianto MA. Alhamdulillah beliau udah di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan juga pengurus Majelis Taklim Bapak Haji Ateng, Bapak Haji Sunyoto selaku penasihat sudah berada di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah Bapak Haji Muhammad Syafi'i, pengurus Musola Miftahul Jannah. Terima kasih banyak kesempatan yang bisa kita gunakan sarana prasarana di musola ini. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan rahmat hidayah dan inayahnya alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan iman dan Islam kita insyaallah dikukuhkan sampai yaumil akhir. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulai saat ini, malam hari ini, insyaallah sampai yaumil akhir kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah majelis taklim kita dari hari ke hari, minggu ke minggu tetap eksis. Saya menyampaikan salam, mohon izin Pak Ustadz, dari Bapak Ketua. Haru saya sebenarnya. Ketua DMI. Seharusnya kan ada majelis taklim di tingkat kecamatan. Pak Ihsan telepon saya, bagaimana kabarnya Pak Haji majelis taklimnya? Saya langsung bilang, kaum bapak Pak Ustadz, karena dia baru mau ngomong atau bicara yang lain, saya bilang kaum bapak. Oh iya ya, ini khusus ya Pak Haji Sahlani ya, kaum bapak ya. Iya kalau begitu salam semua sama jemaah. Allahu Akbar, subhanallah. Pada kesempatan ini saya sampaikan salam beliau, salam takjim beliau. Mudah-mudahan saya juga menyampaikan harapan kita, insya Allah entah di musola, entah di masjid, kami akan mengundang Bapak. Bahkan ditantang, kapan waktunya Ji, katanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita tetap konsekuen, konsisten, tawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutawahhid bil 'azamati wal jalal al muttasifi bis sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadallahu bihi minad dhalal wa hada ila asyrafil khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil ma'al, amma ba'd. Para ustadz, para haji dan para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang ulumul Quran, membaca kitab Dirasat fi Ulumil Quran Al-Karim yang ditulis oleh Profesor Dr. Fahad Muhammad Abdurrahman Ibn Sulaiman Ar-Rumi yang merupakan seorang profesor kajian Quran di Fakultas Pendidikan Universitas Raja Saud di Riyadh. Kita lanjutkan setelah kita membahas tentang pengertian Al-Quran, kita sudah membahas tentang keutamaan Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang Jam'ul Quran Al-Karim. Istilah Jam'ul Quran
dalam terjemahan bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan pengumpulan Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran? Orang akan terbayang kalau berbicara soal pengumpulan Al-Quran, pasti yang segera terbayang adalah bagaimana proses yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika dia mengumpulkan orang-orang yang hafal Quran di depan Zaid bin Sabit untuk kemudian dituliskan semua hafalan itu dalam sebuah mushaf yang kita sering kenal sekarang dengan mushaf Utsmani. Jadi yang kita baca setiap hari itu Pak, itu namanya apa Pak? Itu namanya mushaf. Sementara kalau Quran yang mana Pak? Quran Pak? Quran yang bunyi ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Toha Kaf Ha Ya Ain Shad Qul Huwallahu Ahad. Ini semua bunyi-bunyian ini yang disebut dengan Al-Quran. Jadi kita jangan sampai salah paham seolah-olah yang namanya Al-Quran itu yang tulisan, yang ada baknya begini, titiknya di bawah, kemudian sin renggetnya ada 3, begitu kan? Itu adalah dokumentasi Al-Quran. Ya Pak ya, itu dokumentasi Al-Quran, rekamannya Al-Quran. Nanti rekaman atau dokumentasinya Al-Quran ada yang berbentuk teks tertulis, itu yang disebut dengan mushaf. Di zaman modern dokumentasinya ada dalam bentuk apa Pak? Ada dalam bentuk CD, ada datanya itu Pak. Handphone kita nih bisa bunyi suara Al-Quran, bisa berbunyi suara Al-Quran. Itu tulisan di handphone, tulisannya apa Pak? Tulisan di handphone itu tulisannya apa Pak? Sehingga Qurannya bisa bunyi. Enggak Quran yang bunyi Pak. Quran yang bunyi itu, yang kita dengar di handphone atau kita dengar di manapun juga, itu saya mau tanya, itu ditulis pakai bahasa, ditulis pakai tulisan apa Pak? Apakah ditulis pakai bahasa Arab? Begitu diklik langsung bunyi? Enggak Pak, bahasanya bahasa coding. Bahasa coding, ya pakai bahasa-bahasa kode yang kemudian bisa memunculkan bunyi. Ketika kita dengar bunyi Bismillahirrahmanirrahim, apakah di CD itu ditulis ba, sin, mim seperti yang kita lihat dalam papan tulis? Oh enggak. Kalau ditulis kayak begitu nggak akan bunyi. Justru bisa bunyi karena ditulis pakai bahasa coding. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, proses pengumpulan Quran itu adalah proses bagaimana Quran itu terdokumentasikan dengan baik. Baik tulisannya, yang penting bunyinya. Bunyinya bisa didengar, bisa diikuti, bisa disimak oleh semua orang, dan orang kemudian bisa mengikuti bacaannya. Itulah saya sering mengatakan, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang tua tuh baru tobat selama hidupnya jadi anak gaul, baru tobat pengen segera masuk surga, pengen belajar baca Quran, apa yang harus kita lakukan Pak? Kita ajarin dia Iqra 1, mim fathah, ma, ta fathah, ta, lam domah, lu, ma, ta, lu. Baru sampai Iqra 3 meninggal. Akhirnya belum sempat membaca Al-Quran. Maka saya katakan untuk orang-orang tua yang seperti itu, yang sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk mengenal aksara Al-Quran, mereka tidak perlu diperkenalkan aksara Al-Quran. Mereka cukup dikenalkan dengan bacaan Al-Quran. Banyak orang-orang Arab itu pinter baca Quran Pak, hafal Quran. Ya, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang tidak terpelajar itu hafal Quran Pak. Tapi begitu disuruh baca teksnya, mereka gelagapan. Kenapa demikian? Mereka terbiasa membaca Al-Quran dengan menyimak dan menghafal. Ada seorang
supir taksi. Supir taksi itu tiba-tiba menjadi seorang penghafal Quran. Mengapa demikian? Ternyata setiap hari ketika dia nyupir itu selalu memutar radio Al-Quran. Ada seorang bapak bisa jadi hafal Quran hanya gara-gara dia nganter istrinya tiap hari. Ketika istrinya belanja di pasar, dia nggak ikut turun, dia hanya ada di mobilnya nyetel radio Al-Quran. Setiap hari itu yang dia lakukan, lama-kelamaan dia hafal Quran. Nah, proses jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran itu intinya adalah bagaimana kita menjaga bacaan Al-Quran. Ada beberapa proses yang dilakukan untuk pengumpulan Al-Quran ini. Yang pertama pada masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Jangan dikira Pak, Rasul itu nggak mengerahkan tenaganya, upayanya untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana dulu Rasul belajar Al-Quran? Nggak mungkin kan Rasul belajar Al-Quran pakai Iqra 1 atau pakai metode ummi. Enggak Pak. Metode yang dilakukan Rasulullah ketika mengajar Quran adalah dengan metode Jibril. Bagaimana itu metode Jibril? Jibril datang menghadapi Rasulullah, menyentuhkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah, meletakkan pahanya di paha Rasulullah, lalu Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, bapak-bapak kalau pengen model Jibril seperti itu Pak. Jadi untuk mengajarin bacaan Al-Quran, tempel dua-dua. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi tidak perlu dikasih tulisan. Tidak pernah itu dalam riwayat diceritakan malaikat Jibril bawa tulisan. Ya, ketika malaikat Jibril pertama kali datang menemui Rasulullah, kan di beberapa riwayat seolah-olah malaikat Jibril bawa tulisan. Baca. Enggak, bukan seperti itu. Riwayat yang lebih kuat menyatakan malaikat Jibril menemui Rasulullah. Seperti biasa, seperti yang saya ceritakan tadi, terus malaikat Jibril bilang, Iqra. Baca. Malaikat Jibril nggak bawa tulisan. Kenapa nggak bawa tulisan? Ya memang Nabi Muhammad nggak bisa baca. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang tidak bisa baca. Orang-orang Arab ketika itu belum bisa membaca. Kenapa Pak? Karena orang-orang Arab ketika Rasulullah hidup belum memiliki redaksi atau belum memiliki aksara Arab. Jadi aksara Arab, alif, ba, ta, tha, dan seterusnya yang kita kenal sekarang ini, ketika Rasul hidup belum ada. Belum ada Pak. Maka para sahabat yang ketika mendengar Rasul membacakan Al-Quran itu menuliskan dengan aksara yang dia pahami. Gambaran sederhananya, kalau di Indonesia belum ada tulisan Latin, gimana kita nulis Pancasila? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nulisnya gimana Pak? Kita belum ada yang kenal tuh tulisan Latin. Orang Indonesia sama-sama belum paham bagaimana P, bagaimana A, bagaimana N. Tapi dia tahu Pancasila. Maka ada yang menuliskan pakai bahasa Honocoroko. Honocoroko, yang penting tulisannya Pancasila. Ada yang menulis pakai aksara Sangsekerta. Ada yang menulis pakai aksara macam-macam. Yang penting itu menurut dia merepresentasikan bacaan Pancasila. Nah, itu yang terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah belum dikenal aksara Arab. Makanya bapak-bapak, jangankan pada masa Rasulullah Pak, Mushaf Utsmani yang dikumpulkan Pak. Siapa yang udah pernah pergi ke Uzbekistan Pak? Oh belum ya, ini nanti ziarah Wali Songonya ke Uzbekistan Pak. Ya dananya 23 juta Pak, insya Allah. Ngumpulin. Atau pernah ke Turki Pak? Di Museum Topkapi. Ada yang umroh pernah ke Turki Pak? 46 juta Pak. Jadi umroh plus Turki. Ini kok saya jadi kayak jualan begitu ya. Di Museum Topkapi, kemudian di museum di Uzbekistan itu Pak, ada
dokumen ada mushaf Utsmani yang asli, Pak. Karena mushaf Utsmani itu dulu dikirim ke beberapa tempat. Yang di Mekah itu disimpan di Topkapi, Turki. Tapi ada yang dikirim ke wilayah-wilayah yang lain. Salah satunya dikirim di Uzbekistan. Bapak-bapak, kalau buka mushaf itu, Pak, yakin nggak akan ada yang bisa baca. Bukan gundul doang, Pak. Kalau ini gundul, tapi ini udah jelas aksaranya, ini aksara Arab, kita udah paham nih. Ya, hanya orang-orang yang bisa bahasa Arab yang bisa baca. Tapi itu, tulisan mushaf Utsmani itu belum ada titiknya, Pak. Kita nggak tahu ini tak atau ba atau nun, nggak tahu, Pak. Ini qaf atau fa, nggak tahu, atau wawu, nggak tahu. Dan bentuk hurufnya belum dibakukan sedemikian rupa. Maka mushafnya itu tebal. Mushafnya tebal. Kenapa? Ya tulisannya macam-macam. Nanti kalau Bapak juga ke Museum Topkapi, Bapak juga akan menemukan beberapa mushaf yang lain. Bukan hanya mushaf Utsman, ada mushafnya Imam Ali. Di situ Bapak akan mendapatkan perbedaan jenis tulisan yang ada di mushaf Imam Ali dan mushaf Utsman bin Affan. Kenapa? Tadi ketika Ali menuliskan mushafnya itu belum ada aksara yang dibakukan. Nah, kita lanjutkan. Jadi Rasul belajar Al-Quran itu dengan metode Jibril, ditemui kemudian suruh baca. Dikte, ikutin. Dan Rasulullah itu diajari Jibril secara bertahap. Begitu didiktekan sama Jibril, Rasulullah itu diminta untuk memahami, untuk mengerti apa yang didiktekan, baru dihafal. Baru berlanjut ke bacaan berikutnya. Jangan kemudian jangan kemudian belum apa-apa, Rasul udah pingin menghafal banyak, ya padahal belum paham. Itulah kemudian dikritik oleh Al-Quran. Al-Quran di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19 mengingatkan, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, thumma inna alaina bayanahu. Karena suatu saat Rasulullah itu ya namanya pengen cepet-cepetan, Pak ya. Kita kan sekarang juga pengennya begitu, Pak ya. Serba instan. Ingin menguasai itu secepatnya. Kalau perlu nggak usah belajar banyak, tapi langsung jadi ustadz. Nggak usah ngaji di mana-mana, yang jelas jadi mubalik dan terkenal. Kan gitu, Pak ya? Itu keinginan kita. Nah, Rasul itu dulu memiliki semangat yang menggelora dan berkeinginan untuk segera menguasai ini. Lalu setiap ayat yang dibacakan oleh Jibril ingin langsung dihafal oleh Rasul. Ingin langsung dibaca terus oleh Rasul. Padahal ketika itu menurut pandangan Jibril, Rasulullah belum begitu menguasai makna dari ayat tersebut. Maka dikritiklah Rasul oleh firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah ini. Jangan terburu-buru dalam membaca Quran. Pelan-pelan. Karena kamilah yang akan membuat kamu hafal, maka ikutilah bacaan kami melalui Jibril. Jadi kalau Jibril baca, ikutin, simak, perhatikan, ya, pahami baik-baik, baru dihafal. Tadinya Rasul pengen cepat-cepat, buru-buru. Nah, dari sini kita bisa belajar, Pak, metode Jibril. Bahwasanya metode Jibril itu menghafal justru letaknya di mana, Pak? Di akhir, Pak. Setelah apa, Pak? Setelah kita membaca dengan benar, setelah kita menyimak dengan baik, dan setelah kita memahami dengan baik, baru hafal. Sementara sekarang kita di zaman modern ini, yang dimana banyak berkembang rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren hafal Quran, mana dulu Pak yang diajarkan, Pak? Ada paham, Pak? Enggak, yang dikejar hafal.
ditarget. Pokoknya minggu ini satu kaca itu satu halaman ya, satu halaman harus hafal. Minggu depan setoran, terus gitu. Kami beberapa kali membawa mahasiswa berkunjung ke pesantren-pesantren Al-Quran, Pak. Ada di Cirebon, kemarin saya dari Solo, pernah dari Banten, itu untuk ngecek apa sih sebenarnya metode yang diajarkan untuk membaca Quran, untuk menghafal Quran. Ya ternyata seperti biasa, Pak. Cuman wajib setoran aja. Siswa disuruh baca sendiri-sendiri, kemudian disuruh setoran sama dia. Yang menarik, teman saya yang orang Mesir itu kalau mengajarkan hafalan Quran, bukan hanya sekedar hafal, Pak, tapi si siswanya disuruh nulis lagi tuh hafalannya, tulis, baru dia setor. Tapi nulis ini juga belum tentu memakai pemahaman. Sementara Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW sebelum hafal, paham. Nah, model inilah yang kemudian dipergunakan oleh Rasulullah dalam mengajar sahabat-sahabatnya. Kata para sahabat, kami itu dulu kalau belajar Quran paling banyak 10 ayat. Tapi kami tahu ilmu dan tahu amalnya. Suatu saat misalnya Abdullah ibn Mas'ud diminta sama Rasulullah, coba bacakan ayat Quran yang kamu kuasai. Kata Ibnu Mas'ud, Rasul nggak salah. Kan Quran turun ke kamu. Maka kamulah yang paling berhak untuk membacakan Al-Quran kepada kami. Apa kata Rasul? Enggak, saya ingin mengetahui seberapa jauh penguasaan kamu tentang Al-Quran. Dan itu terjadi dengan Ubay bin Ka'ab, terjadi dengan sahabat-sahabat yang lain. Seringkali Rasul setelah ngajarin Quran begini, Pak, setelah ketemu, dibacakan, dia kuasai, minggu depannya Rasul ngetes, coba bacakan ke saya, coba perdengarkan. Kalau orang-orang Arab ketika membacakan Quran pasti paham, Pak. Mengapa demikian? Yaitu bahasa mereka, ya. Dan ketika Rasul mengajarkan pelan-pelan, Pak, Rasul mengikuti prinsip inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Kamilah yang mengumpulkan, kamilah yang membuat kalian hafal, kamilah yang melanjutkan bacaan tersebut terus. Itu. Nah, jadi pada masa Rasulullah diajari oleh Jibril menghafal Quran, menguasai Al-Quran dengan perlahan-lahan, Pak. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasul itu tidak akan beranjak ke ayat yang lain, tidak akan beranjak ke surat yang lain sebelum dia menguasain itu. Itu yang disebut dengan khatam, Pak. Jadi khatam ayat, khatam surat itu adalah, di situ ada makna memahami. Maka kalau kita khatam Quran, sesungguhnya kita sudah paham seluruh isi Al-Quran. Alhamdulillah. Kenyataannya kita khatam Quran hanya khatam bacaannya. Makanya kalau kami dulu ada proses belajar zaman dulu sebelum kuliah, kami itu baca Quran itu sama guru saya diajarkan paling banyak 5 ayat. Satu hari itu 5 ayat. 5 ayat kemudian dijelaskan dulu oleh guru kami bagaimana makna ayat ini menggunakan pendekatan kebahasaan. Maka kajian sorof nahunya kita benar-benar tuntas, Pak. Ini setiap kata itu kok akarnya dari mana, kemudian bentuk-bentuk kalimatnya, retorika Al-Qur'annya dibedah. Setelah dibedah, guru kami ngajarkan coba baca buku-buku tafsir tentang ini. Ada yang buka tafsir Jalalain, ada yang buka tafsir Ibnu Katsir, ada yang buka tafsir Syaukani, ada yang baca terjemahan Al-Quran Kemenak. Dibacakan semua tafsir. Ini loh makna kemungkinan maknanya. Lalu kita cari makna yang tepat. Setelah kita paham tuh maknanya, hari ini kita disuruh ngapal tuh ayat Quran.
Nggak boleh sholat kecuali baca surat itu. Itu Pak. Jadi semua sholat kita Pak hari itu, dari sholat subuh, dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, hanya baca surat itu. Ketika 5 ayat ya 5 ayat itu Pak. Nggak boleh nambah. Baru ketika kita sudah nambah 2 hari atau 3 hari kemudian ditambahkan lagi ayat itu Pak. Ayat digali lagi, ya dijelaskan maknanya. Hafal. Baru bacaannya nambah ayat yang kemarin sampai ayat yang sekarang. Jadi dulu kami belajar menghafal Qur'annya seperti itu Pak. Belajar menghafal Qur'annya seperti itu sehingga alhamdulillah kita hafal sekaligus paham. Nah begitu hafalannya hilang, pahamnya masih nempel Pak. Hafalannya hilang sih. Apalagi pas kuliah gitu kan. Pas kuliah banyak kerjaan macam-macam begitu. Nah, apalagi kemudian suruh baca kitab yang macam-macam Pak, nggak sempat lagi memurojaah hafalan, tidak sempat lagi mereview. Tapi ketika orang baca Quran itu kok kita, oh ya paham, kita bisa ngikutin gitu. Nah inilah yang dilakukan oleh sahabat ketika itu Pak. Alangkah indahnya nih kalau di pengajian-pengajian kita itu bisa seperti itu tuh Pak. Anak kecil, kita nggak usah maksa dia untuk hafal gitu. Yang penting itu kan sekarang kita mengamalkan Quran Pak. Yang penting itu mengamalkan Quran atau hafal Quran Pak. Mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai hidayah. Hidayah itu artinya apa sih Pak? Hidayah itu artinya sesuatu yang menjadi penerang kita dalam bertindak, menjadi penerang kita dalam bersikap, berbicara, agar dia bisa menjadi penerang, agar dia bisa menjadi pengarah. Bagaimana itu? Maka tidak mau tidak, dia harus dipahami. Bagaimana dia akan menjadi penerang, bagaimana dia bisa menjadi pengarah hidup kalau kita tidak menguasai maknanya. Mohon maaf tuh Pak, kita punya mobil nih, ya Haji Satiri punya mobil, kemudian ada manual booknya, pakai bahasa Inggris. Mending bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Jepang. Gitu ya. Manual booknya itu keren itu kan. Bisa nggak kita gunakan untuk merawat mobil kita? Nggak bisa, kenapa? Orang kita nggak ngerti. Akhirnya kita pakai mobil juga sembarangan. Nah, kita ini ibarat kendaraan, manual booknya ada di dalam Al-Quran. Tapi sayang, Al-Qurannya belum berpindah ke dalam kesadaran kita. Al-Qurannya baru ada di dalam mushaf. Ya, baru ada di dalam mushaf, kita sendiri gagal untuk melaksanakan dan menjalankan Al-Quran. Ilah karena itu kalau kita mau belajar ala Rasul, Rasul belajar dari Jibril, pelan-pelan, bertahap, paham, hafal. Rasul mengajarkan pada sahabatnya pelan-pelan, bertahap, paham, hafal. Memang kemudian ketika Rasul meninggal dunia, proses belajar seperti ini sempat hilang Pak. Sempat hilang. Para sahabat kemudian sibuk bisnis, ya seperti kita nih Pak. Kalau kita nggak bisnis, kita nyari proyek, ya Haji Satri ya, nyari proyek, banyak pekerjaan. Begitu banyak pekerjaan, kira-kira sempat mengulang bacaan Quran nggak Pak? Itu bukan hanya kita. Sahabat zaman dulu pun terjadi pada mereka. Mereka terlalu sibuk dengan bisnis, bahkan mereka sibuk ikut perang. Al-Futuhat Al-Islamiyah, ekspansi yang dilakukan oleh kekuatan Islam ketika itu, dan dengan ekspansi itu kan kita banyak mendapatkan ghanimah. Apa Pak ghanimah? Harta pampasan perang. Bukan rampasan, pampasan. Pampasan perang. Dan itu cara mudah untuk menjadi kaya. Cara mudah untuk menjadi kaya, ikut jihad ketika itu, ada yang motivasinya hanya sekedar mencari ghanimah. Nah kemudian mereka sibuk itu, dan begitu banyak yang meninggal para penghafal Quran. Mulailah terpikir oleh Umar bin Khattab, waduh ini kalau banyak penghafal Quran meninggal dunia, sementara kita lupa untuk melakukan proses regenerasi, proses pembelajaran. Ini kami khawatir, kata Umar bin Khattab, suatu saat Al-Quran akan hilang dari permukaan bumi.
Banyaknya orang-orang penghafal Quran. Penghafal Quran itu berarti orang yang ngerti dan paham Quran, Pak ya. Ketika perang Yamamah menghadapi kelompok murtadin, orang-orang yang murtad dari Islam, itu banyak sekali para penghafal Quran yang meninggal dunia. Itu yang membuat Umar khawatir kalau Al-Quran tidak akan dikenal lagi. Maka kemudian dia mengusulkan kepada Abu Bakar, kalau gitu ini perlu nih dikumpulkan tulisan-tulisannya yang ada. Perlu dikumpulkan tulisan-tulisannya yang ada. Nah, ini tahap ketiga, Pak. Jadi tahap pertama tadi pengumpulan Quran dari malaikat Jibril ke Rasulullah, kemudian dari Rasulullah ke sahabat. Dari sahabat Rasul meninggal dunia, ya, berganti pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada perang Yamamah, banyak hafiz yang meninggal dunia. Umar khawatir, lalu Umar mengusulkan bagaimana kalau catatan-catatan Al-Quran yang selama ini sudah dilakukan oleh para sahabat dikumpulkan. Maka di situ kemudian ada kumpulan-kumpulan mushaf miliknya Ibnu Mas'ud, ada kumpulan-kumpulan mushaf miliknya Ali bin Abi Thalib, ada kumpulan mushaf miliknya Siti Aisyah. Semuanya dikumpulkan. Tapi tulisannya masih beda-beda, Pak. Jadi yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar, tulisannya masih beda-beda, Pak. Mengapa masih berbeda-beda? Ya tadi saya katakan, belum ada aksara yang baku dalam bahasa Arab. Abu Bakar meninggal, kumpulan tulisan Al-Quran disimpan di anaknya Umar yang namanya Hafsah. Nah, pada masa Umar, mulai itu proses menghafal Quran, proses belajar Al-Quran juga mulai dilupakan. Ya, maklum lah, mulai zaman Umar itu kan sibuk ekspansi. Sampai Persia, sampai Romawi, kan gitu kan. Haji Syatiri kalau lagi ngapal Quran, tahu-tahu ke Romawi, ketemu cewek Romawi, lupa hafalannya. Kami dosen-dosen agama itu pernah, Pak, bikin workshop di Bali. Lagi selesai workshop, jalan-jalan ke pantai, Kuta, kata teman-teman hafalan kita hilang 1 juz ke dada gitu. Hanya gara-gara jalan ke Bali. Nah, dulu para sahabat, ada yang ke Romawi, ada yang ke Persia. Sibuk mereka, lupa menghafal Quran, lupa lagi belajar Quran. Maka kemudian orang sering jadi kagok mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya kemudian Umar punya ide. Ini orang umat ini harus diingatkan lagi ini dengan bacaan Quran. Dulu Rasul itu dapat Al-Quran di bulan Ramadan. Maka sekarang bulan Ramadan harus dijadikan kembali momentum untuk mengingat dan mengenang Al-Quran. Bulan Ramadan dijadikan bulan belajar Al-Quran. Caranya bagaimana? Bikin sholat tarawih. Pada zaman Rasulullah ada sholat tarawih berjamaah, Pak? Tidak ada. Ya, zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih karena masih ada Rasulullah. Mereka ngapal Qur'annya sendiri-sendiri. Di dalam sholat itu mereka menghafal Qur'an yang dia baca. Jadi zaman sahabat itu ketika zaman Rasulullah masih hidup, ketika Rasul sholat malam di bulan Ramadan, wah, mereka ikut-ikutan di belakang Rasul. Tapi tidak berjamaah, Pak. Masing-masing membaca surat yang dia hafal. Akhirnya dari masjid itu terdengar seperti suara lebah. Apa itu suara apa namanya? Suara gemuruh lebah. Nah, pada masa Umar, bapak-bapak sekalian, proses penghafalan Quran hampir dilupakan. Maka Umar punya ide, yuk bikin sholat tarawih berjamaah, cari imam yang hafiz dan bacaannya benar. Dibikinlah dengan setelah dihitung-hitung, pokoknya dibikin kemudian 20 rakaat. 20 rakaat, hitungannya selesai setiap rakaat sekian juz atau sekian ain. Ada hitungannya itu, Pak. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Umar dengan sholat tarawih itu, maka kembali sahabat umat Islam diingatkan dengan bacaan Al-Quran.
Terus ini berlangsung ketika Umar masih hidup sampai Umar mati terbunuh. Nah, suatu saat pasca Umar mati terbunuh, sahabat-sahabat ini kemudian dikirim ikut perang ke daerah Armenia. Armenia di mana tuh Pak ya? Ya, pokoknya dekatnya Amerika, dekatnya Eropa Timur itu ya, Asia Tengah begitu. Dikirim ke Armenia, ada orang-orang yang berasal dari Basrah, ada orang-orang yang berasal dari Madinah, ada orang-orang yang berasal dari Kufah. Nah, suatu saat mereka kumpul ketika sholat berjamaah. Yang jadi imam bukan dari kelompok dia. Begitu baca Quran, bacaannya beda Pak. Kata orang Kufah, ini nggak pernah diajarkan di Kufah oleh Ibnu Mas'ud. Kata orang Madinah, ini nggak pernah diajarkan oleh Abdullah bin Abbas. Wah, begitu selesai itu imam ditarik sama jamaahnya, mau dibunuh. Kenapa? Kamu bid'ah. Kamu sudah membacakan Al-Quran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Hampir saja terjadi perang saudara antar sesama umat Islam. Gara-gara apa? Gara-gara terjadi perbedaan cara baca. Beda, pertama dialeknya memang berbeda. Itu yang pertama, perbedaan dialek. Yang kedua Pak, kenapa berbeda Pak? Karena Rasul ingin menunjukkan ada beberapa mode bacaan yang masing-masing memperkaya makna Pak. Memperkaya makna Pak. Misalnya, kalau itu cuma satu model bacaan seni itu, wadduha wallai, enggak. Kalau ini misalnya surah Yasin, wahum yakhsimun. Apa artinya wahum yakhsimun? Orang nggak paham. Lalu Rasul baca wahum yahtasimun. Oh, berarti makna yakhsimun sama dengan yahtasimun. Yakhsimun apa? Yahtasimun, bermusuh-musuhan. Masih nggak paham juga. Dibaca dengan model lain, wahum yatakhosamun. Oh, makin paham. Ya, wahum yatakhosamun, mereka saling bermusuhan. Baru paham. Maka kemudian ada yang baca wahum yakhsimun, ada yang baca wahum yahtasimun, ada yang baca wahum yatakhosamun. Yang benar yang mana Pak? Semuanya benar. Karena semuanya benar, itu sebenarnya nggak usah berantem. Tapi dulu sahabat kan nggak tahu. Gurunya cuma ngajarin yakhsimun, yang ini gurunya ngajarin yahtasimun, yang ini ngajarin gurunya yatakhosamun. Begitu yang yakhsimun, imamnya yatakhosamun. Terjadilah saling mengkafirkan. Nah, gara-gara itulah kemudian maka Utsman punya ide, ini nggak bisa didiamkan, harus ada tulisan resmi, ya, tulisan resmi yang dijadikan standar, yang dijadikan patokan untuk membaca Quran. Kemudian oleh Utsman, bacaan-bacaan yang tidak viral atau tidak masyhur, dalam artian yang tidak begitu populer, dilupakan, dihapus. Bahkan mushaf yang memiliki bacaan-bacaan yang berbeda dengan mushaf dia, disuruh bakar Pak, disuruh dibakar. Itulah sebabnya sahabat Ibnu Mas'ud itu sempat marah banget sama Utsman bin Affan Pak. Kenapa? Dia udah menghafal Quran sekian lama, dia sudah menuliskan Al-Quran sekian lama, tahu-tahu gara-gara ada kebijakan dari Utsman bin Affan, mushaf versi dia harus dibakar. Itu kalau Utsman hidup zaman sekarang, itu pasti dianggap penistaan Al-Quran itu Pak. Dianggap penistaan Al-Quran, demonya mungkin sampai berjilid-jilid. Dari 40 berapa gitu sampai berapa. Tapi zaman dulu, inilah kebijakan Utsman Pak. Utsman ingin menjaga bacaan Al-Quran itu resmi, satu, dan yang diikuti adalah bacaan-bacaan yang populer, yang masyhur.
Nah, ini tahap keempat Pak dalam proses pengumpulan Al-Quran. Pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa Abu Bakar tadi Pak, dengan masa Umar, sekarang pada masa Utsman bin Affan, maka dikumpulkan bacaan-bacaan itu, diulang lagi, ditulis ulang dalam sebuah mushaf. Kepanitiaannya dipimpin oleh seorang anak muda yang hafal Quran 30 juz. Namanya Zaid bin Thabit. Dan ketika mengumpulkan bacaan Quran itu nggak sembarangan Pak. Bagaimana cara Zaid bin Thabit itu memastikan bacaan Quran, menuliskan Al-Quran? Dia hafal Pak, dia hafal Quran Pak. Tapi dia nggak mau dong, ini subjektif saya sendiri. Enggak. Maka dia selalu minta ada 2 orang saksi yang benar menyatakan, iya ada bacaan itu. Jadi ketika dia menulis Al-Fatihah misalnya, ada nggak 2 orang saksi yang paham bacaan itu? Nah, datang 2 orang saksi terus sampai terjadi penulisan Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi Mushaf Utsmani itu ditulis berdasarkan hafalan-hafalan Quran dengan menggunakan redaksi bahasa Arab yang sudah mulai ada, sudah mulai berkembang Pak. Tapi belum sempurna. Sudah mulai ada. Dan keistimewaan Mushaf Utsmani, nah nanti itu akan dibahas di bab-bab selanjutnya Pak. Keistimewaan Mushaf Utsmani itu masih mengakomodir beberapa model bacaan. Makanya Bapak kalau lihat tulisan Mushaf Utsmani agak berbeda dengan bahasa Arab Pak. Misalnya tulisan sholat. Sholat itu kok dalam bahasa Arab shod, lam, alif, tak marbutoh. Tapi di Quran kita sering mendapatkan shod, lam, wawu. Pakai alif, tak marbutoh. Itu bacanya sholawat atau sholah? Nah, karena ada bacaan yang membacanya sholawat, ada bacaan yang membacanya sholat, maka diakomodir dua-duanya oleh Utsman bin Affan. Nah, dari mushaf ini kemudian berkembang redaksional atau aksara bahasa Arab dari zaman Ali, mulai dikasih titik ya, sampai menjadi bakunya pada masa dinasti Umayyah, sampai menjadi Al-Quran yang sekarang kita baca. Ya, tapi di situ pun kita masih mengenal adanya perbedaan cara baca Al-Quran yang nanti akan kita pelajari dalam ilmu qiraat. Nah, ini sejarah singkat tentang pengumpulan Al-Quran. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin dewasa Pak ya, semakin dewasa dalam beragama. Nanti kalau ada orang bacaannya beda gitu Pak ya, kemudian ada orang yang memiliki pemahaman yang agak beda, ya kita harus yakin ini jangan-jangan karena dia punya sandaran bacaan yang berbeda. Saya pikir ini sudah jam 20.52, ada waktu sedikit untuk diskusi. Mangga, silakan Ustadz. Ya, Pak. Ada yang bertanya Pak, silakan Pak. Ya, ya, ya. Jadi baca di sini adalah seperti kita dikasih instruksi, coba baca. Misalnya kita diperintah oleh pimpinan, coba baca. Atau bacakan, bisa Pak ya, baca atau bacakan. Apa yang disuruh baca? Kan Muhammad bingung, apa yang disuruh baca? Iqra. Iya, apa yang disuruh baca? Baru dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang disuruh baca ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu makna pertama. Atau disuruh membaca, dalam artian membaca realitas. Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril untuk membaca realitas. Terus Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Artinya apa? Bukan Muhammad tidak bisa malas untuk membaca realitas, tapi Muhammad sudah berupaya sekian lama. Jadi Nabi Muhammad tuh jangan dikira dia tidak berupaya untuk merubah realitas yang ada dalam kehidupan beliau. Bagaimana perbudakan, bagaimana penindasan, bagaimana diskriminasi gender itu terus terjadi, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Rasul sudah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan, tapi Rasulullah gagal. Maka ketika dibilang Iqra, Muhammad bilang ma ana biqari, saya udah nggak bisa baca lagi.
saya sudah nggak bisa lagi merubah situasi ini. Dalam kondisi menyerah itu, malaikat Jibril mengingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kalau kamu mau membaca ini semua, mau merubah situasi ini, harus dibaca bismi rabbik, dengan atas nama Allah. Maksudnya apa dengan atas nama Allah? Pakai cara, metodologi, paradigma yang diajarkan oleh Allah. Kalau mau merubah situasi kondisi ini, jangan pakai subjektivitas kita, jangan pakai mau kita sendiri, tapi pakailah metode yang diajarkan oleh Allah. Karena kalau kita mau merubah semau kita, insya Allah kacau. Tapi kalau kita merubahnya pakai bimbingan Allah, insya Allah proses perubahannya akan terjadi dengan secara semut dan secara baik. Dan itu yang terjadi dalam proses dakwah Rasul selama 23 tahun. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada. Ya, saya Dr. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali topiknya malam ini, yaitu tentang jarak. Yang pertama yaitu diturunkan dari Allah kepada Jibril, kemudian kepada Rasul. Yang pertama kali di Al-Qur'an. Ya. Kemudian setelah dari Jibril kepada Rasul, Rasul kepada sahabat, kemudian penulisan pertama Al-Quran ini kenapa tidak dari Iqra, namun dimulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, Nisa, dan selanjutnya sampai Anas. Itu mungkin berdasarkan pertimbangan apa? Tidak berdasarkan urutan daripada penerimaan wahyu. Mungkin bisa jelaskan. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini Bapak-bapak Ibu-ibu, nggak ada ibu ya, Bapak-bapak sekalian. Saya selalu mengatakan Al-Quran itu turun 2 kali Pak. Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama itu disebut dengan proses anzala. Itu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu proses turunnya Al-Quran sekaligus Pak. Dari mana itu turunnya Al-Quran sekaligus? Dari Lauhul Mahfud atau dari sisi Allah, itu diturunkan ke langit dekat dengan dunia. Dan turunnya itu sekaligus udah utuh. Nah, Quran yang turun sekaligus ini Pak Haji, itu formatnya Fatihah sampai An-Nas. Itu dalam bentuk blueprint, dalam bentuk draft, itu sudah begitu Pak. Al-Fatihah sampai An-Nas. Siapa yang tahu? Jibril. Jadi Jibril ketika membawa Al-Quran itu sudah utuh Pak. Tetapi kemudian diturunkan kepada Rasulullah, ini yang disebut dengan proses nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kan gitu Pak ya. Jadi ada proses anzala, ada proses nazzala. Proses anzala terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar Pak? Fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan. Tapi kenapa kita merayakan nuzulul Quran 17 Ramadan, Pak? Ya, Pak ya. Katanya Quran turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan 27 Ramadan. Lah, kita memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Nggak masuk 10 hari terakhir. Nggak nyambung. Nah, 17 Ramadan ini proses nazala, Pak. Ketika Quran diturunkan secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit, sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Itulah yang diawali dengan surah Al-Alaq, Iqra. Jadi yang 17 Ramadan itu Pak, itu turunnya surah Al-Alaq, Iqra. Terus bertahap selama 23 tahun. Mengapa kok diturunkannya tidak dari Al-Fatihah? Karena tadi itu tantangan pertama yang dihadapi oleh Rasulullah ketika itu merubah paradigma. Perubahan paradigma diawali dengan Iqra. Habis Iqra Al-Qalam, Pak. Jadi dari tradisi lisan yang emosional disuruh berubah menjadi masyarakat yang rasional, masyarakat yang menggunakan argumen dengan dasar yang jelas. Ada surah Al-Qalam. Itu. Tetapi Pak, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah ketika Al-Quran sudah diturunkan secara tadi itu bertahap, di akhir kehidupan Rasulullah kurang lebih
5 tahun atau 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, malaikat Jibril secara intensif mendatangi Rasulullah di bulan Ramadan. Untuk apa, Pak? Membukukan semua bacaan-bacaan tersebut sesuai dengan draft yang ada di langit terdekat tadi itu. Diingatkan oleh malaikat Jibril, ayo disusun ulang. Maka kemudian Rasul mengatakan, letakkan ayat ini di dalam surat ini, sesudah ayat ini di surat ini. Terus terjadi proses penyusunan. Dan kemudian mulai para sahabat menghafal bacaan-bacaan Quran tersebut sesuai dengan susunan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Maka biasanya kalau Rasulullah itu di bulan Ramadan didatengin Jibril, mula-mula cuman sekali, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah tuh Jibril sering banget datang menemui Rasulullah, Pak. Kenapa? Karena ada proses pembukuan, proses penyatuan bacaan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Istilahnya dijilid ulang gitu, Pak, dijilid ulang sesuai dengan draft yang sudah ada sebelumnya. Itu, Pak, ya. Jadi ini tidak mengada-ngada bahwasanya kenapa kok Al-Fatihah terus sampai An-Nas? Ini kan berarti menyelisihi dari yang dicontohkan Rasulullah. Oh, enggak. Rasulullah sebenarnya sudah dipahamkan oleh Jibril bahwasanya Quran itu utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas di akhir-akhir masa kehidupan beliau. Ini, Pak. Saya pikir sudah jam 9. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akan terus ngaji nih, Pak. Habis kita ngomongin Jam'ul Quran, kita ada tema-tema yang lain nih. Tema-tema yang lain, mudah-mudahan semakin ngerti itu tentang Quran. Kalau sudah semakin ngerti tentang Quran tuh enak tuh. Islam itu ternyata fleksibel gitu. Islam itu fleksibel. Tapi gara-gara kita nggak paham, kita jadinya kaku, pertentangan dalam beragama. Saya pikir itu, mari kita akhiri dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan salawat saya mohon diikutin. Assalatu wassalamu alayka fi arwahina ya sayyidana ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka fi uqulina wa qulubina ya sayyidana ya nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka fi ajsadina wa adyanina wa abdanina ya sayyidana ya Rasulullah. في كل ذرة وغرة في الوجود وشهود ودور بما شئت وكيف ما تشاء بفضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Udah beres, Pak, ya? Alhamdulillah. Oh iya. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Allahumma